Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Praramdansya dengan NIM 220305502145 dari kelas H. Eh, yang terhormat, Ibu Irma selaku dosen pengampu mata kuliah Isu Mutakhir Gizi. Di sini saya akan memaparkan tugas individu saya tentang empat fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Yang kedua, 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Langsung saja ke materi pertama. 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Sebelumnya, eh, pemulihan gizi buruk pada anak-anak, khususnya balita, memerlukan waktu yang tidak singkat, dengan perawatan yang berlangsung hingga 6 bulan. Perawatan di layanan kesehatan dapat dilakukan hingga kondisi medis anak stabil, edema berkurang, dan nafsu makan meningkat. Adapun 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk, yaitu yang pertama, fase stabilisasi, di mana fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1 sampai 2 hari, tapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Yang kedua, ada fase transis, di mana fase ini adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi, dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi. Selanjutnya, fase rehabilitasi. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar. Pemberian energi sebesar 150 sampai 220 kalori per hari dalam bentuk F100 atau RUTV. Bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan. Yang ketiga, fase tidak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk eh, untuk kejar dan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan. Selanjutnya ada 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat. Yang langkah pertama, mencegah dan mengatasi hipoglikemia, di mana semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia atau kadar gula rendah. Jika jika fasilitas jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 mili larutan glukosa atau 10%. Langkah kedua, mencegah dan mengatasi hipotermia, di mana di mana suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius. Seringkali ditemukan pada balita gizi buruk dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Selanjutnya yang ketiga, mencegah dan mengatasi dehidrasi. Pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap upayakan memberikan terapi rehidrasi oral. Apabila tidak memungkinkan secara oral, cairan diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum. Yang keempat, eh, perbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan elektrolit dan mineral, di mana untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut bisa diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO. Selanjutnya, yang kelima, mengobati infeksi. Balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Hipoglikemia dan hipotermia seringkali merupakan tanda infeksi berat. Selanjutnya, memperbaiki kekurangan zat gizi makro. Bila bila balita gizi buruk mendapatkan RUTV dengan komposisi sesuai dengan rekomendasi WHO,
maka tidak perlu diberikan suplementasi zat gizi mikro lagi kecuali ditemukan tanda klinis kekurangan vitamin A pada mata dan atau ada riwayat penderita campak dalam 3 bulan terakhir. Maka balita diberikan suplementasi seperti vitamin A dosis tinggi sesuai umur. Yang langkah ketujuh memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi, di mana pemberian makanan ini untuk fase stabilisasi dan transisi yang diberikan untuk anak gizi buruk dan di layanan rawat inap. Langkah kedelapan memberikan makanan untuk tumbuh kejar, di mana pemberian makanan ini diberikan pada fase rehabilitasi, terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi sekitar 150 hingga 220 kilokalori per hari. Protein 6 sampai 6 gram per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 atau RUEF yang secara bertahap ditambah makanan pada padat gizi. Yang kesembilan memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang, di mana pemberian stimulasi ini untuk tumbuh kembang pada anak gizi buruk yang terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlambatan keluarga, terutama ibu, sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikannya petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang, sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Yang 10, mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Di mana mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah eh, dapat dilakukan sejak anak dirawat inap. Misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan menurut tinggi badan atau berat badan menurut panjang badan kurang dari 2 standar deviasi dan atau lila kurang kurang dari kurang lebih 12,5 cm dan tidak ada titik edema bilateral. Baik, itulah pemaparan dari tugas saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.